Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, para rawuh rahimakumullah, saderenge dipun milai acara inti niki monggo dipun awali kaliyan maosan suratul Fatihah. Bismillah dipun usahaken dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedaya auliya illah fi hadhihi wilayah, mana khususnya wa habibati alladzina syarikina istabiha bil wilayah. Al-Masturin al-Masyurin wa khususnya ila amrati dasabil. Wa ujulihi wa fur'ihi masyayikhihi wa talabihi anwarihi sya'ulina ila al-Fatihah. Sedaya mawon ingkang rawuh mugi-mugi ketrembesan barokahipun beliau-beliau Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratan mutaromin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus dumateng Nyai Romo sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, Pak Camat, Pak Kades, para sesepuh ingkang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dalem tanget kasih kiat lenggah napa mboten Bu? Aman nggih. Sepindah kula ajengi matur kula kaliyan jenengan dalu niki Pak Urih niat donga sesar dumateng Allah Subhanahu wa taala lantaran niki boten namung tiyang pusat. Ini Mbah Lurah, ngapunten Mbah Lurah. Niki enten pelajaran tidak semua sing dekane naik pusat niku apa yang diharapkan disetujui. Benten malih lek dekengane sing duwe remote. Sing duwe remote. Keranten banyak tiang niku dekengan pusat disambati mboten jaya-jaya kata. Salah setunggal iki kula enten iki. Tapi lek dekengane sing nyekel remote kula jenengan kamurid dalu niki mampir lenggah masih ketik masih sedilut mampir donga dumateng piyantun alim. Wabil khusus tiyang ingkang kula jenengan dalu niki sareng-sareng mriki wasilah dumateng Basabil. Wow, Bapak Bupati, Wakil Bupati Sanjang, kula jenengan niki remen tiyang Jawi niki Keranten donga niku salah setunggal anjuran ingkang langsung diutus kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula ndredeg ranten Wakil Bupati ini niki kiai terus niki anggap ae kikil dajil mboten Kyai ngapunten. Teng Al-Baqarah niku kula jenengan apal wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'ani falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau jenengan sedaya itu diutus kalian Allah kenging donga pasti bakal dipun ijabah. Niki wonten cerita kersane mboten tekan. Enten tiyang lanang niki cerita ana arek Joko tas lulus SMA, pamit ning ibuke merantau teng Kalimantan. Derek enten sakulan langsung malih Mbah. Langsung niki sambaten teng Ustaz Kiai kampung nggih. Kali nangis. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Lho sampe tak jenenge Joko niku nggih. Perasaan kapan hari jenengan pamit kapene Kalimantan golek penggawean kok durung oleh sakulan kok wis. Cak Joko niki sanjane niku. Ngapunten Kiai, ngapunten Ustaz. Kula niki melampah mriku merdamel niki enten sing grendel teng manah kula. Mosok kula niki teng mriku enten halangan sebab donga niki buku. Maksudnya apa? Mosok ibumu dongakno elek. Nggih, Mboten. Mboten Ustaz.
Maksudnya ya apa? Kula niku ajenge tindak teng Kalimantan merantau pamit teng ibu kula, Bu. Sampeyan dongano aku kate ning Kalimantan golek penggawean. Terus ibu ngenten. Ya le budalo tak dongakno ning kono gak ono apa-apa. Pansolare besok ale didongakno ibuke ning Kalimantan gak ono apa. Makanya kalau kali panjenengan itu lek donga diajak kali para kiai, kali para guru, lek donga napa malih kula jenengan ilat jo. Ilat tetian guret yang lamongan mantuk lek donga bahasa Arab mentos-mentos wis gak cocok kon. Gak apa Mas yo apal gak ngerti makna. Maknane donga Jawa mboten napa-napa gol. Paling penting pokok donga niku Pak. Mau Wakil Bupati, bayai Wakil Bupati, sanjang kulo jeneng kepingin dados tiyang sugih. Contoh niki mangke dalam aturaken sebagaimana wali-wali lintune ngajari kulo kali panjenengan sedaya niku dengan cara apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah niku kata artine, aposipun kata guru kulo Jimbaye Jamaluddin Ahmad Al-Maktum. Nato sanjang di dalam ketika pelajaran sekolah itu arti hikmah itu kata 70 lebih atau sedikit, tapi salah siji hikmah yang dimaknai adalah coro beliau berdakwah adalah dengan cara nyuntui sing api. Nyuntui nopo Pak? Sing api. Termasuk beliau kata kunci kena nopo beliau kok dianggap dan dinilai sebagai wali. Ini sing kedah kula kali panjenengan sedaya harus ketahui. Wali itu berarti beliau adalah pelaku tasawuf. Karena apa? Di lain dunia tasawuf tidak mengenal jenenge wali. Napa malih ngapunten, kula kali panjenengan sedaya duwe anak, duwe masa depan keturunan kula jenengan ketika memahami informasi tidak hanya dari Indonesia saja, dari berbagai belahan dunia. Maka pemahaman sejarah kados dalu niki penting damel napa benteng kula kali panjenengan sedaya kersane napa paham bahwasanya hubul waton minal iman tidak ujug-ujug teko salah siji sebabnya adalah kita kula kali jenengan semerap sejarah daerahnya masing sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Konsep situs yang ngapunten anggap aja kecil macam-macam sebentar kula ngene. Para rawuh rahimakumullah, kula niki didhawuh kali panitia kalau wingi dihubungi disuwun menjelaskan babakan arkeologis tentang babakan Duriyah Wali. Kraten ngenten yai para rawuh rahimakumullah, urusan kuburan iki jarang santri ingkang rumah. Biasanya lek ngomongaken kuburan informasi itu hadir dengan dua cara, minimal dengan dua cara. Sing pertama, sing paling kuatah tiap niki nyendenaken lek golek kuburan dengan cara golek isya. Golek napa ya? No. Isya. Carane ngenten, carane iki salah setunggal carane ngenten. Iki boten kula sebut niki wae, niki sederek kula Bapak Wakil Bupati. Beliau niki asmanipun Mbah Kin ingkang berjuang ngeramat makam niki Mbah Kin. Mugi-mugi beliau pinaringan umur panjang. Tapi nggih mboten umur dawa tok rezeki kakang nggih Pak nggih. Soale kate nyimakno anak. Mau sambat kula, mugi-mugi rezekine kakang. Terus. Oh. Di tahun 1500 sekian. Kula kali jenengan kepedhot cinta ini semua tiang masyarakat Jawa Timur umumnya dan khususnya dumateng kula jenengan sedaya niki padha cerita ada puzzle sejarah yang meloncat niki kula damel basa Jawa paham nggih nek menawa basa Inggris kula mboten saged malah ya ketika Mojopahit Ronto niku ketika abad 15 loncat peradaban sejarah Islam ini loncat diingat kembali ketika sejarah Mataram niki lahir nembe abad 17 berarti cara dikonversi tahun 1600 Masehi
Berarti ada jarak 200 tahun di dalam ingatan kula jenengan sebagai santriwan dan santriwati. Bagaimana poro kiai, porowan nyebaraken agami Islam niki sampai dumugi samangke mayoritas tiyang Indonesia paling kathah memeluk agama ini pun Gusti Allah Subhanahu niki ilang. Sing diilangno niki napa? Bab porowan sallallahu ala Nabi Muhammad. Akhirnya ada makan niki mboten jelas. Kula niki wonten derek sepuh kula asmane Gus Saiful, wonten rentang-rentang kula kali rombongan asmane Yayasan Nawanata Arya. Niki dekat-dekat ini sudah bekerja sama dengan para bupati Dayak Natunggal. Ingkang sak mangke sudah berkomunikasi dengan kami setunggal Gus Mugdor bin Yai Ali Masyhur. Dalam kapan hari bekerja sama kalian beliau untuk mengangkat bagaimana Sidoarjo itu tidak hanya dikenal dengan lumpur lapindonya, tapi juga dikenal dengan peradaban Islamnya. Salah satu pijakan waktu itu adalah membangun dan merestorasi ulang makam para ulama. Sing kula kali panjenengan pasti sebagai santri lan santriwati ngaji babakan Soro. Lah Soro niku induk peradabannya wonten teng pondok pesantren sono Buduran Sidoarjo. Alhamdulillah padahal niku ingkang napa asmanipun Pak Dudung Abdurrahman ranten di dalam komplek Basono niki Aulia Sono niki teng lebete wilayah militer. Akhirnya dari situlah kula kali derek-derek niki terus ngawal beliau sak mangke satu makam selesai pindah makam malih selesai pindah makam malih. Kersane nopo? Tujuane wis bener namung tunggal ben anak putune cak awake dhewe ben isor-isor gak kepedhot cerita gak kepaten sallallahu ala Nabi Muhammad. Butuhe nopo cerita? Kang lebete Al-Qur'an Gusti Kanjeng Nabi nate didakwa kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Kanjeng Nabi niku ternyata para rawuh rahimakumullah dididik kali Allah dengan cara diceritani sejarah. Tapi sejarah niku kula kali panjenengan napa malih eranipun tabiin sak mangke terus ulama akeh sing kepedhot jari cerita. Wabil khusus sak mangke kasusnya adalah kasus makam Mbah Murid Sabit ingkang pinaringan asma Raden Syafi'i Syarif Hidayatullah bin Raden Umar Said bin Raden Said Sunan Kalijogo. Pasti panjenengan mikir iki kok iso ketemu putrane Mbah Sunan Muria, iki ceritane apa? Ketemu pirang perkara buktine ndi? Nah, lek ngomongaken bukti berarti ngomongaken cerita dalu niki tidak dengan cara goleki kuburan dan sejarahnya bil isyarah. Berarti napa? Bil data niki Mbah. Tadi boten terawangan, aku tetap malih mekaken tiyang terus nyumerapi tiyang niku rombongan wonten sing dadi macan kesurupan boten. Boten nek niki kasusé boten. Napa malih dijaliki nomor kogel boten. Mbah Murid Sabil dijadikan sumber nomor selesai di era Mbah Gen. Gak ono sing wani, kraton apa terkenal wingite. Ini adalah salah tunggal bukti Gusti Allah boten purun, boten kersa menawi napa makam kekasih beliau digawe aneh-aneh. Tapi nggih ngapunten, kados tiyang mriki wonten kata lek sowan Mbah Murid, lapo Cak kok sowan rono golek nomor Cak. Ngepres iki mari kentekan bumuhan iki. Tiyang rawuh nggih. Kopi ireng napa putih? Oh ireng berarti ngarep kula. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para rawuh rahimakumullah, sejatosé kula mempersiapkan slide tapi sedikit mawon babagan maisa kedik mawon. Dalam mengamati dan meneliti tentang maesan ingkang zamanipun Mbah Wali. Alhamdulillah dados bukti. Dan bukti itu adalah salah satu bukti bahwasanya era Mbah Wali tidak hanya menelurkan dan menghasilkan cerita, tapi peradaban ingkang luhur salah setunggalipun bentuk
Panjenengan kali kula tanglet sinten sing nate teng makame Mbah Derajat angkat tangan. Kathah nggih. Lek sing teng makame Mbah Giri angkat tangan. Kathah. Sing teng makame Mbah Sunan Gunung Jati kathah. Pun kula tanglet sinten lek medal ziarah niku deloki paesane Mbah Sunan niku wau angkat tangan. Mboten nate Gus napa ana mak faedahe tak ono nomor pisan. Boten, urusannya boten niku. Itu adalah bukti panjenengan kapan-kapan ziarah jenengan kita ini makame Mbah niku. Benten-benten setiap wilayah. Maesan Duriah Giri beda dengan Duriah Mbah Derajat. Duriah Mbah Derajat beda dengan Duriah Basunan Sendang, Banur Rahmat. Beda dengan Sultan Gunung Jati dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa tidak hanya ceritone mek karomah tok, tapi beliau juga orang yang punya peradaban luar. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena nopo? Ini adalah bentuk antisipasi generasi saya dan bawah saya, Pak. Menawi generasi ini panjenengan ingkang yuswane 60, 50, 70 ke atas. Ketika dipintoni Mbak Wali niki dengan karomah selesai, tapi generasi saya mboten saged. Oh, Mbak Sabil Kurut itu puter. Ilang tutuk Sidoarjo, tutuk Surabaya. Jawabane lari sakniki iku ngono sulap. Mboten saged. Sentuhan mengingat dan merawat sejarah para wali sakmangke harus dilengkapi dengan hal-hal yang sifatnya rasional ilmiah, dan salah satu ingkang kula boyo, ingkang kula presentasikan di mana-mana adalah babakan arkeologis, babakan peninggalan bendanipun Mbah Wali. Termasuk panjenengan ngapunten Mbah Yai Wakil Bupati dalam namung melaporkan bahwasanya di Kabupaten Lamongan ini adalah salah satu dari peradaban besar kewalian abad 1500 sampai 1700. Sebenarnya lek ngomongaken peninggalan makam boten namung Mbah Derajat, tidak hanya Mbah Maulana Ishak, tidak hanya Mbah sinten malih sinten Derajat teng Lamongan, Mbah Isamuddin dekat, tidak hanya itu. Wadah, tapi dari sekian banyak menawi kula memberikan angka 1 sampai 10 sing diramut makam beliau-beliau ingkang alladzi nasyaratinal Islam fi hadil Madinah, sing ramut namung 20%, 80% tinggal keruntuhan dan keruntuhan secara menyeluruh. Berarti lek kuburane entek ceritane bakal jenengan trimo napa mboten Pak? Ceritane Mbah Wali ilang cerita kiai-kiai ical trimo napa mboten? Mboten. Mula niku kula ngajak dumateng awak kula piyambak dan umumnya kepada panjenengan sedaya, setunggal monggo sareng-sareng rambut tilas dan makomipun para wali sebagai bentuk matur nuwun kula kali panjenengan dumateng beliau-beliau. Akhirnya masih Jawa niki adoh saking bangsa Arab tapi jenenge ana sing Subahin. Niki jeneng Arab ta jeneng Jawa, Pak? Subahin jeneng Arab niki nyaut. Muhammad jeneng Jawa napa Arab? Arab. Safinah jeneng Arab apa jeneng Jawa? Padahal eneke wong Lamongan, wong Mantuk. Tapi ketika jenengan umroh haji, jenengan kapan-kapan kenalan kali tiyang mriku. Gak enek Pak tiyang mriku jeneng Supeno gak ono, Pak. Napa malih sae kang gak ono, Pak. Jenenge Masmuk ya akhi. Jenenge wong Arab dukur-dukur sing bote dawa. Ana Mariono, Pak. Gak ono, Pak. Jeneng Marioni wong Mantuk tok. Pun para rawuh rahimakumullah, sing pertama adalah kula jenengan kula ajak monggo diramut Mbah niki keranten napa? Keranten ini adalah bukti bahwasanya ada loh peradaban wali sing kula jenengan sedaya niki kita nyambungaken setrum malih. Keranten napa? Kersane boten malah kepaten kebon. Nomor kali para rawuh rahimakumullah, sak mantune ngramut makam nomor kali kula jenengan kedah semerap asmonipun Mbah Wali yang memang berjasa menyebarkan agama Islam. Lalu niki kula pesen dan menyampaikan hal yang penting dumateng para rawuh, boten namung niat ngajari tapi memberikan informasi saja. Wali Songo tidak sesedikit yang kita hafal. Wali Songo niku kata, Wali Songo itu adalah orang-orang yang menyebarkan Islam di Jawa dan di Nusantara
tidak dengan cara kultural nopo paling berkaro mboten, tidak hanya itu, tapi beliau menyebarkan Islam secara sistematis dan lembaga. Pun ningali mriko siyen mangke sing nerangaken Gus Said pun ningali kula siyen. Mangke wonten carane. Pun para rawuh rahimakumullah, itu adalah hal sebagai prolog sadèrèng kula jenengan mirengaken bagaimana manatipipun sejarahipun Mbah Syafi'i Said Hidayatullah. Sing tanglet iki kok cerita sumbere apa isyarah dan mboten kula wangsuli malih mboten. Mangke ingkang ajeng cerita dumateng kula jenengan manatipipun Mbah, beliau adalah Gus Saidul Arif. Gus Saidul Arif iki beto catatan Yai. Catatan ini adalah disebut dengan Asma Suluk Sumenegara. Dalu niki kula jenengan lek ngomongaken Sunan Giri mboten namung merujuk ke Raden Paku Malih. Ranten apa? Peradaban Giri Kedaton tidak hanya namung Raden Paku, tapi usianya Raden napa Giri Kedaton suwene 250 sekian tahun. Inilah puzzle kula sing jenengan hilang dan harus dikembalikan lagi ingatannya. Tunggal Sunan Giri wonten kata Sunan Giri niku wonten sedasa Lambah Singonegoro ingkang nyerat ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di wilayah-wilayah sebagaimana ditunjuk oleh beliau-beliau yang ada di Kedaton, diserat dengan sebutan Suluk Singonegoro dan Mbah Singonegoro tersebut Sunan Giri kaping 9. Sunan Giri kaping pinten Pak? Kaping 9. Bagaimana ceritanya? Usaipul mangke ajeng cerita monggo kula kali panjenengan mirengaken saestu bagaimana perjalanan Mbah Syafi'i Said Hidayatullah kok saged mriki. Dumateng beliau sederek sepuh kula Gus Saidul Arif bedal kaliyan panggonan kaula sunggahan sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilallahi rabbillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala la inna awliyaullah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lil ladzina amanu ikhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Hadratul Muhtaram para alim ulama sesepuh sedaya desa Sumber Dadi yang kamu hormati Mbah Yai Wakil Bupati Lamongan beserta jajarannya, juga kaum hormati Mbah Kades murid Lamongan, uga sedaya perangkat-perangkatipun, juga kaum hormati panitia-panitia kegiatan acara Khaul Pak Sabil Murid Makin satu wilayah ingkang karawat para beliau Bodomateng sedaya rekan-rekan sedaya rekan-rekan Banser, para ibu, para bapak, rekan-rekan ibu PNU, Ansor, dan sedaya yang hadir di hadapan majelis. Mugi-mugi kehadiran panjenengan sedaya niki serta dadosaken berkahipun dusun Sumber Dadi. Salawat salam alaihi wasallam Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Polri Wistoyo mengapunten kula posisi lagi tadi gerang ya. Ananging pripun mawon terakan hormat kula dumateng beliau bin Aulia inilah uga hormat kula dumateng perjuangan rekan-rekan ingkang sampun nglestarekaken makbarok bin Aulia ini tetap kula sambung sowan kalian berbagi sedikit riwayat beliau. Uga teman rekan-rekan saking Yayasan Amanata Arya, Gus Lutfi, Bayi Khalid, dan Asrul, Gus Hidayat Iksan, dan uga teman studio rekan-rekan Amanata Arya. Kula lajengaken mawon niki wau kula disuwun cariyos babakan ekspedisi Giri Kedaton setunggal kali ngantos ing Mbah Syafi'i. Kinten-kinten setunggal jam ngoten kiyat Bapak Ibu. Iya. Ternyata mungkin niki mangke kan mboten sepinten wonten guyone nggih ngapunten. Tapi sebelum lajengaken mawon kenging nopo Mbah kula sebut Sabil Gurit. Kenging nopo Mbah Sabil Gurit atau Mbah Syafi'i niki ngantos dikit-dikit pripun cerita. Dipun riwayataken dipun serat ing dalam Sulut Simanus Guru. Ing sampun disebutkan Gus Lutfi wau bahwasanya Giri Kedaton ini berdiri pada tahun 1487 Masehi. Kebetulan yang memiliki wonten rekan-rekan sejarawan ya, alhamdulillah mangke saged dipastikan. 1487 Masehi Giri Kedaton ini berdiri. Pertanyaannya, siapa yang menobatkan Mas Sunan Giri jadi raja? Karena setiap raja yang akan dinobatkan harus ada yang menobatkan, dan yang menobatkan ini juga harus memang orang khusus yang memang mempunyai peran khusus untuk sebagai penapal para putra-putra mahkota atau ibu raja untuk menjadi raja. Lah Giri Kedaton ini berdiri dengan rajanya Raden Paku. Beliau ini diangkat oleh Batara Sabta Prabunya Majapahit. Ketika itu adalah Batara Sabta Prabunya Prabu Kertabumi. Batara Sabta Prabu itu adalah 7 anggota Dewan Pertimbangan Agungnya Raja. Ketika beliau ini diutus oleh Prabu Kertabumi untuk menobatkan Raden Paku sebagai Nata Wilwatik Taring. Nah, taringnya ring Giri. Disitulah mulai muncul pertama kali nama Giri. Dulu tidak ada nama Giri, meskipun Giri itu disebut dengan sebuah gunung, tapi dulu wilayah tersebut adalah Ardi Wangit, belum ada Giri. Ketika dinobatkan beliau inilah baru ada nama Giri sebagai manifestasi bagi orang-orang Hindu dulu bahwa Giri Kailasan adalah tempat bersemayamnya Dewa Siwa. Karena itulah Raden Paku oleh masyarakat seluruh Jawa ketika itu dianggap sebagai titisan Dewa Siwa. Ini peradaban awal. Dari sinilah akhirnya warga yang memang masih memeluk agama Hindu ini merasa bahwa Raden Paku ini bukan orang lain. Andai kata Raden Paku ini dinobatkan dengan nama Syed Syarif atau apapun yang berbau Arab, orang Jawa akan enggan, karena mereka tidak mengenal. Dan dulu yang mereka puja, yang mereka agungkan, raja adalah titisan dari dewa. Karena itu semua masyarakat ini pasti tunduk pada mandat dari raja, karena raja
raja dianggap sebagai titisan dari dewa, termasuk Mbah Raden. Dinobatkan oleh beliau pada tahun 1487 Masehi dengan kitab Sandiri Nata Wilwatita Hajian Satmata, ditandai dengan sebuah batu tabal mahkota sebagai penanda resminya beliau ini diangkat oleh Raja Majapahit melewati Batara Sabda Prabunya yang dipimpin oleh ketuanya bernama Pangeran Gajah Maduro. Makanya ada di Nganjuk Watu Dada. Jadi sah jika seseorang itu diangkat menjadi raja dan yang mengangkat adalah pejabat, khususnya seorang raja, untuk menapalkan para juara raja menjadi raja. 1487 Masehi beliau sudah dinobatkan menjadi raja. Kemudian beliau mempunyai seorang penasehat yang bernama Syekh Muhammad Baqir Al-Farisi, buatan Muhammad Al-Baqir Al-Farisi, karena Al-Baqir ini nanti adalah putra dari Muhammad Baqir Al-Farisi. Kemudian beliau lebih dikenal dengan nama Syekh Subakir. Beliau pertama kali itu yang menjelajah Jawa bersama beberapa pendereknya, termasuk salah satunya putra dari Mbah Sayyid Jamaluddin Husain yang bernama Sayyid Abdul Malik Al-Husain. Makbaronya ada di Desa Rabu Buka Dreyo Rejo. Lah, ketika Mbah Raden Paku atau kemudian diberi nama Susuhunan Giri Satmata ini mempunyai penasehat, yaitu Sesubadi. Dijelaskan kepada beliau semua tempat-tempat di mana tempat tersebut terdapat banyak pemujaan-pemujaan, khususnya pemujaan yang beraliran tantra Bainawa. Ketika beliau ini mendampingi Mbah Sunan Giri selama 3 tahun, kemudian pada tahun 1490 Masehi beliau kembali ke Istanbul. 1490 inilah direalisasikan oleh Mbah Sunan Giri untuk melakukan dakwah syiar Islam Giri Kedaton pertama. Ketika itu beliau mengangkat 9 anggota Dewan Wali Suci. Dari sinilah awal mula adanya nama, kemudian disebut nama Wali Songo. Perjalanan beliau ini bisa dilihat di sini. Mungkin nanti rekan-rekan Saron bisa mencari datanya, mungkin ada data lain dari sudut Sumenegoro yang dicatat oleh Pak Sumenegoro. Nah, di sini pengangkatan 9 anggota Dewan Wali Suci, yang mana adanya ini hanya pertama kali di Giri Kedaton. Termasuk di dalamnya ada beberapa yang sakniki sampun dikenal, yaitu Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Susuhunan Bonang, Kanjeng Susuhunan Derajat. Ini adalah periodisasi pertama. Jadi untuk Mbah Kanjeng Sunan Kudus belum, Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga belum, Mbah Kanjeng Sunan Muria belum, Mbah Sunan Gunung Jati sudah. Bisa dilihat di situ nanti. Nah, ketika ekspedisi ini dibentuk dalam organisasi 9 anggota Dewan Wali Suci, disinilah struktural mulai dijalankan. Bahwasanya di 8 penjuru mata angin yang kemudian di situ ada lambang hasta berada, itu yang kemudian diberi nama Surya Majapahit. Memang sebelum ini sudah ada Surya Majapahit. Setiap anggota ini menempati wilayah yang bertanggung jawab pada penyebaran ulama-ulama yang di bawahnya, termasuk nanti ada di wilayah dari
Tenggara. Tenggara ini berada ditanggung jawab oleh Syekh Batio. Siapa Syekh Batio? Syekh Batio ini adalah kakek dari Raden Fatah. Karena putri beliau Sibaji dinikah oleh Kertawijaya, kemudian diberikan kepada Arya Damar, lahirlah Raden Fatah. Ekspedisi ini dijalankan dan yang dicatat di pegunungan Kendeng mulai Gunung Sari Surabaya sampai ke Gunung Pujangan. Itu dicatat ada 135 ulama. Jadi santrinya Mas Sunan Giri ini bukan hanya ratusan, ribuan, tapi tidak semuanya ditugaskan untuk berdakwah. Dan yang ditugaskan itu hanyalah priyatun atau ulama-ulama pilihan yang memang sudah lulus ketasawufannya dan juga lulus dalam torekoan syar'iyah, yaitu torekohnya Mbah Sunan Giri. Ketika perjalanan ini dilakukan, ada satu tempat, saya lanjutkan karena nanti kemalaman. Ada satu tempat ketika itu di wilayah Lamongan. Lah, dakwah yang pertama adalah dibawa oleh putra dari Sayyid Abdurrahman, paman dari Kanjeng Sunan Giri, yang bernama Sayyid Ahmad Damian, yang kemudian menjadi cikal bakal nama desa Damian atau Kedamian. Di sini beliau mempunyai putra yang bernama Sayyid Abdul Rashid. Sayyid Abdul Rashid inilah yang diperintahkan oleh Mbah Sunan Giri untuk berdakwah di wilayah Lamongan dengan membawa 11 bendera. Sebagian di antaranya adalah di wilayah Pulupak atau Tulumpak, atau kemudian menjadi nama Lopak. Yang kedua ada di wilayah Lawangagung, yaitu Sukomendu. Kemudian ada di wilayah Sudio. Kemudian ada di wilayah Dupi Agung. Kemudian ada di wilayah Kambambau, dan kemudian di Sampeng, kemudian di beberapa tempat yang lainnya. Ini dulu yang disepakati. Jadi ketika ulama pertama ini ditempatkan di sini, beliau ini sudah struktural. Jadi sudah diperintahkan untuk berdakwah di tempat-tempat di mana di situ memang warganya masih penganut agama Tantra Bhairawa. Termasuk peran utama adalah Sayyid Abdul Rashid yang makamnya ada di desa Kedung Anyar, Pelang, Kedung Anyar Pelang. Dan putranya nanti itu ada di desa Dupi Agung. Bapak Wakil Bupati di Dupi Agung itu ada sentra yang sangat besar. Di kiri diberi nama sentra, kalau sekarang menjadi nama jadi. Nama lama adalah Ratu, kemudian Pratista, kemudian menjadi sentra, kemudian menjadi jadi besar itu. Karena disebut di situ bahwa Dupi Agung. Nah, jika untuk prospek wisata di sini di sini ada satu putra dari Pak Sayyid Abdul Rashid. Nah, ketika beliau ini berdakwah, kemudian tidak semuanya bisa diisi. Termasuk ada salah satu wilayah di selatan dari wilayah Matuk yang bernama Dusun Bakal. Ini Bakal. Dusun Bakal. Di Dusun Bakalan ini ada peradaban yang sudah ramai, peradabannya sudah besar. Ketika itu disebutkan bahwa wilayah Bakalan ini mendapatkan sima dari Erlangga, di mana di situ ditetapkan dalam sebuah prasasti, dan di prasasti itu dicatat dalam Suluk Negoro bahwasanya prasasti Drujuk Murid ini menyebutkan adanya penghargaan dari Sang Prabu kepada warga Dusun Bakalan
yang mempunyai keahlian dalam seni gurit. Karena itulah kemudian nama ini diberi nama dengan nama desa gurit, sebagai orang yang ahli dalam bidang gurit atau mengukir untuk kerajaan. Di sini dulu ada para santri-santri Empu Baradas, bukan santri, ada sisya Empu Baradas, hingga turun ke bawah sampailah di masa tahun 1527 Masehi. Ketika itu ada seorang bocah yang bernama Syafi, umur 11 tahun, di Pondokan Kediri Kedaton. Di wakilahnya beliau ini ditempa tasyawuf dan ditempa toreko syabtoria, beruzlah 3 tahun di 7 goa uzlah diri gajah. Karena nopo, semua ulama yang diterjunkan ke lapangan harus lulus tasyawuf, tauhid, dan juga syabtoria. Karena semua ulama yang diterjunkan, yang paling utama dan wajib adalah harus wirahi. Karena itulah ketika di sini 1525 Masehi artinya datang pertama 3 orang. Yang pertama adalah Raden Fatihudin, yang kedua adalah Raden Fatih Alimuddin, yang ketiga adalah Raden Syafi. Beliau bertiga. Siapa yang kedua ini? Yang dua ulama ini adalah pengganti Raja Giri Kedaton ketiga dan keempat. Raden Syarifuddin, Raden Fatihudin adalah susunan Sedoting Mardi. Raden Fatih Alimuddin adalah susunan Perapen sebelum jadi raja. Perintah yang diterima oleh beliau adalah dari susunan dan atau Raja Giri Kedaton kedua. Berangkatlah beliau. Di wakilannya beliau ini tidak langsung menuju ke Lembaga, tapi menemui ulama-ulama yang sudah sepuh dulu, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada di 9 tempat, termasuk ke putra dari Basunan Giri, dari Garwo yang ketiganya Usami, yang ada di desa Katumenggungan, Panjeran Mantuk. Jadi di situ ada desa Katumenggungan, disitulah putra dari Basunan Giri, dari Garwo ketiganya. Beliau ini meminta nasihat dulu di mana lokasi-lokasi, kemudian bagaimana pihak warga yang ada di desa. Ketika beliau ini sudah sowan, dapatkan petunjuk, maka datanglah 3 ulama ini yang dituju adalah desa Pangkalan. Ketika datang pertama kali di desa Pangkalan, beliau ini ditolak oleh kepala staf karena di sini dulu belum ditolak oleh kepala staf karena apa? Karena pakaian beliau ini bukan pakaian orang Jawa. Dan ketika beliau ini datang, dianggap nanti akan merubah tatanan atau mengajarkan sesuatu yang tidak sama dengan yang sudah diajarkan di desa guru. Ketika beliau diusir, akhirnya beliau ini kembali, dan kembali beliau sebelum ke Trujukuri, beliau ke wilayah Matuk, kemudian sekarang menjadi petilasan Mbah Sedo Margi. Kenapa kok ada petilasan Mbah Sedo Margi? Karena kita sebutkan bahwa 3 orang yang pertama Raden Fatihudin ini ketika menjadi susunan dan mendapatkan gelar ketika beliau seto, yaitu susunan Sedo Margi. Jadi disitulah tempat beliau dulu berkumpul menyusun strategi bagaimana caranya bisa mengislamkan warga desa. Dari tempat tersebut kemudian beliau ini pindah ke Trujukuri. Di Trujukuri akhirnya diputuskan bahwa yang harus
datang ke desa Bakalan atau desa Guring, ini adalah Raden Syahid. Artinya beliau datang sendiri tapi menyamar sebagai warga desa, bukan berpakaian seperti layaknya sekarang atau pakai jubah seperti pertama kali. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi crash lagi. Ketika beliau datang, ini beliau menyamar mencari pekerjaan. Ketika itu beliau ikut pada salah satu orang yang mempunyai usaha di bidang gerabah. Makanya jangan tinggal di murid di Padang ya, bekas-bekas pendidikan termasuk ini ya, tumpang. Ini arkeologis yang memang ini juga akan menjadi penambah data untuk arkeologis kekunoan yang ada di Guring. Ketika beliau sudah sampai di sini dan kemudian beliau ini ikut, tujuannya adalah bagaimana caranya untuk bisa mendekati warga. Jadi itulah dulu dakwah para wali, itu adalah kondisional. Makanya tidak ada crash atau benturan, tapi kondisional. Mas Sunan Giri ini menetapkan bahwa jika berdakwah harus menggunakan metode tutwuri anda ya. Karena itu merujuk pada Islam adalah rahmatan lil alamin, tidak boleh ada paksaan. Lah ketika beliau ini sudah ikut pada Saduraka, suatu ketika sampai 2 tahun beliau diwakilannya sampai 2 tahun beliau itu mencari celah untuk bisa mengislamkan warga di sini. Karena apa? Karena begini, yang menjadi tugas pokok dari diri kedatangan adalah menghentikan pemujaan Tatra Bhairawa. Karena pemujaan Tatra Bhairawa ini adalah jika sudah melakukan pemujaan akan melakukan pancamakara. Salah satunya adalah menggunakan wakil perempuan usia 18 tahun. Nah itu adalah tugas adanya dakwah syiar di diri kedatangan adalah untuk menghentikan pemujaan-pemujaan seperti ini karena merugikan. Sekaligus diri kedatangan memang didirikan bukan kerajaan politik penguasa wilayah negara, tapi didirikan sebagai negara selama itu kerajaan. Mengenai masukan diri dan semuanya ini tidak ikut dalam urusan politik yang dilakukan hanya untuk penguasa. 2 tahun beliau menyamar, ketika waktu zuhur beliau ini sholat tapi menghindari supaya tidak terjadi fitnah. Beliau ini pergi, diwakilannya pergi ke suatu wono, ke suatu alas, kemudian di situ beliau ini sholat sendirian. Ketika waktu zuhur, saya juga kan magosi, ini nanti ya ini mau kota ono. Banyak tinggi rekane disangkani bahwa melbu alas merono bulan. Akhirnya ketika didatangi ningali bahasa ini di dalam keadaan sholat. Lah ketika mau sholat kita ngerti corong saiki ngene, kowe apa nang gini iku? Wong duwe kewajiban mundur mari mbok tinggal mrene. Kowe apa nang gini? Cara ngoten. Cara yang saiki. Sedangkan pesanan ini ditunggu sama orang yang pesan. Kalau ini tidak selesai yang ini, maka dia harus bertanggung jawab karena harus mengganti rugi tidak tepat pada waktu yang disesuaikan ketika pesan. Maka beliau ini ditanyakan pula apa ini, beliau menjawab bahwa pulau melaksanakan kewajiban pulau sebagai seorang hamba. Pulau nyembah marang sahyang pulau, belum menyebutkan aku sholat atau apa belum. Karena itu pendekatan. Lah terus kowe nglakoni ini ya apa kewajibanmu? Insyaallah lek besok ngridani. Insyaallah lek nyapan Gusti ku ngridani, penggaweanku bakal mari. Kalau bercerita tentang karomah berarti ini setunggal karwah beliau. Ketika saya juragan di wis ono, ada yang sampai gak mari tahu jawab. Ketika beliau kembali
berada di apa, galeri ini lah, anggaplah. Di situ beliau melihat semua pekerjaan ini sudah selesai. Lah, ketika beliau melihat ini ditanyakan begini, rekan siapa sing garap iki mau? Kan, siapa sing garap iki? Ya iku. Loh. Padahal aku ketemu lho kono. Kok lho ini kok ono sing garap jaremu? Hari itu. Lah, disitulah akhirnya beliau itu tahu ketika beliau pulang ditakoi lho, sampai ini sakjane sapa? Jarine sing garap nang sampai padahal aku lho sampai juga. Dari situlah beliau itu matur bahwa pulau diutus oleh ratu atau raja Giri Kedaton untuk datang ke desa Gurit. Jeneng pulau Syafi'i, bapak pulau Said Umar Said, mbah pulau Raden Syahid. Di situ. Nah, mulanya ketika beliau ini mengetahui bahwa beliau ini diutus oleh Giri Kedaton, dulu sudah banyak yang tahu. Akhirnya di situ beliau ini mengatakan bahwa ojo ngomong sopo-sopo oleh aku teko mrene, engko nek krungu kepala staf aku bisa bisa. Disinilah akhirnya beliau mendapatkan tempat yang ketika itu bisa diterima oleh sang juragan. Suatu saat 2 tahun ini, suatu saat ketika ada pemujaan di tempat ini dan menyiapkan wadah gadis usia 18 tahun, disinilah perang beliau. Hanya ketika itu beliau ini muncul untuk mencoba bernegosiasi. Apakah tidak ada cara yang lain selain menggunakan cara seperti itu? Kemarahan dari sang kepala staf akhirnya menimbulkan suatu perdebatan. Dan akhirnya kepala staf ini menantang bahasa. Kalau memang pangeran, kalau memang Gusti ini sampai atau saja sampai sepatu batar kami sumpah. Ini iso ngalalo batar sumpah. Aku bakal manut nak siro. Disitulah akhirnya perang beliau. Kemudian beliau ini Dorot yang itu kadang ulama yang sudah diterjunkan berarti ini sudah terpilih, dan beliau ini pasti mempunyai kemampuan, ya kan? Pasti mempunyai kemampuan kharipun lil ada di luar kemampuan orang biasa. Disinilah beliau dibantu oleh Kanjeng Susuhunan begini. Ketika melakukan pemujaan, di sini dulu ada sebuah arca, tapi bukan arca Jogodono, karena arca Jogodono atau Mahsogya ini sudah dibawa ke desa Wurari. Jadi arca Mahsogya ini memang asli dibuat di Gurit. Dari situlah beliau ini akhirnya dikenal di sini sebagai orang yang memang ahli. Tidak semua bisa ahli. Nah, arca Mahsogya ini dibawa ke Wurari, kemudian sekarang dikembalikan sejarahnya oleh Mbak Kades ya, oleh Mbak Kades. Bagaimana tampak jejak sejarah di sini supaya kaya? Artinya diwujudkanlah dengan arca Mahsogya, atau kemudian di Surabaya dikenal dengan nama arca Jogodono. Tujuannya apa? Supaya panjenengan semua tahu bahwa di sini dulu cikal bakal sejarahnya adalah ada hubungan antara Hinduisme dan Islam. Jadi ini bisa dilakukan edukasi. Lah, ketika arca Bathari Durga yang dipuja, ini akan dilakukan penyembelihan seorang gadis umur 18 tahun. Didatangkanlah karma beliau, didatangkanlah kemampuan beliau agar tidak sampai dilakukan. Diwakilannya didatangkan berkon. Kalau Jawanya itu negara ini dalam ngampar, nah, itulah ada istilah dalam ngampar. Jadi ketika arca dari Bathari Durga ini langsung disambar oleh Barat.
atau beldek hingga arca niki hancur. Ketika hancur, disitulah akhirnya beliau mengatakan bahwa kalau memang Bathara ini yang kamu puja, kenapa tidak bisa mengelak utusan dari Bathara? Disitulah akhirnya beliau sadar bahwa di atas dari apa yang beliau puja masih ada yang lebih berkuasa. Dari kejadian inilah baru ada suatu kesadaran tanpa dipaksa. Lah, di awal inilah akhirnya beliau serta para setapaka beserta para sisyanya akhirnya bersedia dengan mengakui akan keunggulan atau kemampuan dari Mbah Syafi'i. Maka beliau beserta masyarakat ini ikut madiksa kepada Mbah Syafi'i. Madiksa itu mu'alaf. Jadi dari agama Tantra Bhairawa kemudian mu'alaf masuk ke agama Islam. Nah, ketika beliau ini sudah Islam, semua warganya sudah Islam, maka dilakukan penutupan tempat puja dan dihadiri oleh Raja Giri Kedaton, yaitu Bathara Abidin atau Susunan Giri kedua beserta para tokoh-tokoh lainnya yang bisa dibaca, mungkin di situ ada nanti di manakibnya. Ya, disitulah akhirnya warga ini mempunyai keimanan dan beliau akhirnya dinobatkan oleh Mbah Kanjeng Susuhunan Giri kedua dengan gelar Sabil Burit. Kemudian beliau diperintahkan untuk mendirikan mandala. Apa itu mandala? Mandala Kadewa Guruan. Apa itu mandala? Kalau di zaman Hindu adalah sebuah padepokan, tapi ketika di masa Islamisasi menjadi nama pesantren. Disinilah ditetapkan pakunya Giri yang ditunjuk oleh Mbah Sunan Dalem sebagai ulama penguat pertama penyebaran agama Islam di wilayah Lamongan Selatan, dan di sini didirikan sebuah mandala atau pesantren Burit. Dan di sini awal nanti penempaan para santri-santri yang kemudian akan diterjunkan ke wilayah-wilayah selatan dan juga wilayah barat dari wilayah Burit. Jadi kesejarahan ini patut panjenengan semerapi bahwa jika di sini itu ada pesantren bersati, berarti di sini bukan panggene tiyang pados to. Nek sini buat semerap mboten napa-napa, tapi sampun semerap bahwa beliau ini adalah min aulia illah. Kene apa kulo nyebut min aulia illah? Karena mazhab beliau ini adalah mazhab yang terlindung. Karena beliau Sabil Burit adalah putra dari Umar Said atau Kanjeng Susunan Muria, dan putra dari Raden Syahid atau Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi perlu diketahui bahwa Sunan Kalijaga ini ikut Mbah Sunan Giri dakwah syiar di periode pertama usia 17 tahun, belum menjadi susu pun. Karena itulah jika sekarang ini ada yang mengatakan memang di sejarah-sejarah disebutkan Mbah Kanjeng Sunan Kalijogo ini dai keliling, benar, bukan salah, benar. Nah, tapi tidak disebutkan ikut siapa waktu itu. Ini perang dari dekat. Ketika beliau sudah dinobatkan di sini, bisa menjadi ulang tahun desa Burit. Ulang tahun desa Burit. Karena biasanya setiap desa itu punya hari jadi. Jadi 1525 beliau di sini 2 tahun, berarti tinggal nambah 25 ditambah 2. Nah, disitulah hari jadinya Burit ketika beliau Mbah Syafi'i dinobatkan sebagai seorang ulama pertama kali yang ditempatkan di Burit ini dengan gelar Sabil Burit, dan beliau diangkat sebagai seorang mursyid Syaftoriyah di wilayah Burit. Jadi itu luas
dan bisa dilihat untuk bukti arkeologisnya di sini banyak, ya kan? Dan di sini memang dulu adalah tempatnya pesantren pusat khusus untuk wilayah Lamongan Selatan. Beliau wafat di tahun 1601 Masehi. Nanti jika hal ke depan bisa dihitung 1601 sampai ke tahun berikutnya ketemu berapa. Nah, belum ingin panjenengan bahwasanya sebagaimana lazimnya acara khot itu satu. Setelah kita mengirim doa, kemudian kewajibannya kedua adalah menceritakan siapa Sahibul Maqbarah yang di khot. Tanpa diceritakan bakal tidak tahu siapa beliau. Mula sebagaimana dahulu visi Nabi dijelaskan bahwasanya man sopone wong warahum mukminat sing belum ngiling-ngiling marang wong fakaan nama ahyahu itu podo karo ngurip-nguripi sampe waman nasabane wong ora tarikh nyerita no tarikh atau sejarah beliaunya fakaan nama zarum itu podo karo menziarahi maqbarah beliau waman zarum lan sapane wong sing gelem ziarah marang maqbarah wong mukmin atau wali ini faqatis jawab ridwanallahi fi kulli jannah. Moga Allah bakal paling ridho, Allah ngijabahi nopo yang dados hajate serta Gusti Allah bakal bangunaken griya wonten ing alam surgawi. Mungkin cekap saking kula pun setengah jam mugi seketika kata saged Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu rahimakumullah, mudeng apalah duwowo niku adalah salah satu cerita yang sudah disampaikan oleh Gus Saiful. Tujuannya namun enten Pak bakulan nakusyu alaika min amba'ir rusuli ma yuqabbidu bihi fu'adan. Persane cerita nika mempel dumateng manahipun kula jenengan sedaya akhirnya dados napa wadikra lil mukminin. Dados pengingat bahwasanya kula jenengan gadah tanggung jawab matur nuwun dumateng beliau-beliau. Mugi-mugi manakib ingkang sampun dijelasaken kali Gus Saiful termasuk kategori nyritakaken tiyang soleh dikrus solihun yang zilur rahmat. Mugi-mugi dados sebab rahmatipun Allah mandhap dumateng manahipun kula kali panjenengan lan wilayah kula kali panjenengan sedaya. Para rawuh rahimakumullah, sadereng dipun tutup monggo sareng-sareng menyaksikan penyerahan manakib saking kami Yayasan Nawanata Arya. Kula suwun balura kali Mbah Yai Wakil Bupati naik ke panggung untuk menerima manakib yang akan kami serahkan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Napa? menawi wonten pulpen nyambut pulpenipun. Hai sama. Daya. Iku. Iku ipun. Gak kena. Apa mau nanti? Ngerti. Akhirnya main gua mau. Oh man. Ya Habibi ya Muhammad Ya Rusal Qafiko ini ya Muhammad ya Muhammad ya Imam Ibadah ini ya Nabi
salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Sholawatullah alaika Ya Habib ya arusal khafiqaini ya muayyad ya Mbak Camat ikut suun Kiai tinggal ya imam al-kiblataini Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawat